Di allamal insan ma lam ya'lam wa faddalahu an sa'iri makhluqatihi bil aqli wal ilm. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad alladzi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adin nifaq, Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad, Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Keraskan sedikit. Alhamdulillah atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dengan kasih sayang Allah, dengan cintanya Allah kepada kita semuanya, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk mempelajari akhlak-akhlak, etika-etika yang baik yang diajarkan oleh para ulama kita melalui tulisan-tulisan mereka. Mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan para ulama-ulama yang sepuh, pengarang-pengarang kitab. Akan tetapi jika kita mempelajari apa yang mereka tulis dari pemahaman mereka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, didasari dengan rasa cinta kita kepada mereka, itu sama saja kita berjumpa dengan mereka. Anda membaca satu hadis Rasulullah SAW dan kamu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Akan tapi saat Anda membaca satu hadis kemudian memahaminya didasari dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, itu sama saja Anda melihat Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di saat kamu membaca kitab apapun yang ditulis oleh para ulama kita, harus didasari dengan akhlak yang mulia, rasa cinta kepada muallif pengarang kitab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita teruskan kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kita sampai pada halaman 235. Kalau kitab satunya halaman berapa? 195. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala wa yushfi min kathirin minal amradi wal asqam. Jadi sebagaimana pembahasan kita pada minggu yang lalu, muallif pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini berbicara tentang hal-hal yang bisa memperkuat hafalan, dan nanti ada hal-hal yang melemahkan hafalan, menjadikan kita cepat lupa. Ada. Nah, di antara memperkuat hafalan atau mempercepat hafalan, kemarin memakai siwak, minum madu, bener nggak? Minum madu. Kemudian apa? Memakan 21 biji zabib, kurma, anggur kering. Nah, setiap hari, ya, itu setiap hari 21. Ya, nanti kalau
apa namanya minimarketnya dimulai, nanti kita jual di situ ada. Biar kamu beli 21 biji. Harganya murah, paling berapa? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Nanti dimakan apa? Dimakan. Nah. Itu apa? Itu memperkuat hafalan kita. Ya. Jadi tidak cepat lupa. Cepat hafal. Nah. Kemudian wa yushfi min katsirin, wa yushfi mengobati, ya. Katsirin minal amrad, min katsirin minal amrad, mengobati banyak penyakit. Jadi menjadikan obat. Wal asqam, penyakit. Nah, ini. Ada faedah dari segi kesehatan, ya, tidak sekedar dari segi hafalan saja, akan tetapi dari segi kesehatan juga memberikan manfaat. Asalkan satu, tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu bahaya, apapun bentuknya. Paham? Orang banyak tidurnya berlebihan, bahaya enggak? Sakit kepala, bener enggak? Kamu biasanya tidur 5 jam ditambah menjadi 10 jam, sakit kepala enggak? Sakit kepala. Jadi orang yang berlebihan juga semuanya dalam hal apapun. Orang biasanya makan 3 piring, 1 piring pagi, 1 piring siang, 1 piring malam. Ditambah menjadi 6 piring, sakit perut enggak? Sakit perut. Jadi sesuatu yang israf berlebihan itu kurang baik. Sama zabib ini, itu kurma atau anggur-anggur kering ini akan memberikan faedah jika tidak berlebihan. Ayo kita teruskan. Wa kullu ma yuqallilul balghama warutubat yazidu fil hifdi. Wa kullu ma, setiap sesuatu, yuqallilu, yang memperkecil, yang mengurangi, yuqallil. Qallala yuqallilu taqlilan. Yang memperkecil, yang mengurangi. Al-balgham, tahu balgham? Dahak. Sesuatu yang mengurangi dahak itu bisa menambah hafalan. Tapi kalau menambah dahak itu apa? Mengurangi hafalan. Tapi kalau sesuatu yang memperkecil dahak menambah hafalan kuat. Nah, di antara yang mengurangi dahak itu apa? Ya tadi, kurma, air panas, air hangat. Kalau es menambah atau mengurangi? Menambah atau mengurangi? Berarti apa? Menjadikan kita goblok, benar. Menjadikan hafalannya lemah. Makanya jangan terbiasa minum setiap hari es terus. Oke lah, 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, tapi setiap harinya minum apa? Ya minum air hangat, minum teh hangat. Itu apa? Itu mengurangi balgham, dahak. Kenapa? Karena orang itu gak hafal-hafal karena otaknya ini penuh dengan dahak. Kan keluar dari otak, keluar dahak kan? Keluar batuk-batuk. Nah, itu sebab orang itu lupa hafalannya. Di antara juga banyak makan Indomie. Banyak makan, karena di situ ada bahannya itu, bukan Indominya, tapi bahannya di situ ada micinnya, ada sasa. Nah ini, itu yang menjadikan orang apa? Lupa hafalan, lama ngapal. Menghafalkan pagi, sore sudah. Jangankan sore, 2 jam, 1 jam sudah hafal, benar enggak? Sudah lupa, benar enggak? Nah ini. Jadi ini warutubat. Wa kullu ma yuqallilul balgham warutubat yazidu fil. Warutubat sesuatu yang basah. Makan sesuatu yang basah, ya tadi yang es itu. Oleh karena itu usahakan, maka di Arab itu kita itu sering makan kurma keras, kering, yang kering itu. Makan kurma yang kering dimakan. 1 biji, 2 biji, 3 biji. Harus.
Setiap hari makan 3 kurma. Saya setiap pagi pasti makan 3 kurma. Atau kalau nggak 3 berarti 5. Kalau nggak 5 berarti itu 7. Harus apa? Witir. Nah, kalau kamu puasa, buka puasa juga sama. Makan kurma 3 biji. Kalau nggak bisa 3 biji, ingin nambah berarti berapa? 5. Kalau ingin nambah lagi 7. Kalau ingin nambah lagi 9. Witir. Allahu yuhibbul witra. Allah itu cinta sesuatu yang witir, sesuatu yang ganjil. Makanya santri itu harus sholat witir. Kan itu cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sholat witir itu? Bisa kamu lakukan di saat bangun malam. Nah, itu bangun malam itu sholat witir bisa. Witir kamu dikatakan tahajud. Apa sih yang dimaksud sholat tahajud itu? Ya sholat dilaksanakan setelah bangun tidur. Nah, sholat witir ya dikatakan sholat tahajud kalau dilakukan setelah bangun tidur, setelah sholat isya. Nah, paham? Sholat sunnah mutlaqah ya dikatakan sholat tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur dan tidurnya setelah sholat isya. Tapi kalau bangun tidur sore, bangun maghrib, itu bukan sholat tahajud namanya. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata Allah, perintah untuk Nabi Muhammad, fatahajjat bihi nafilatan lak, ay wajibatan, sebagai katakan oleh tafsir. Bangunlah wahai Muhammad. Tapi salat tahajud bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib, tapi sunnah untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Ayo kita teruskan. Wa kullu ma yazidu fil bulghami yurithun nisyana. Wa kullu ma, setiap sesuatu yazidu yang menambah fil bulgham dahak yurithun nisyan itu mewariskan lupa. Nah, maka tadi sering makan yang basah-basah, sering makan sering minum es. Nah, itu apa? Menjadikan kita cepat lupa. Paham? Dari segi dohir. Dohir itu secara dohir, kacamata dohir. Ada batin, ya hubungan kita dengan Allah kemarin, meninggalkan maksiat, itu adalah secara batin. Secara dohirnya ya ini. Ya, secara dohirnya. Ayo teruskan. Wa amma ma yurithu an-nisyana fal ma'asi wa kathratu dzunub wal humum wal ahzan. Nah, wa amma ma yurithun nisyan, adapun yang mewarisi cepat lupa, satu fal ma'asi, banyak maksiat. Makanya jangan noleh-noleh kalau jalan itu yang benar. Kalau ada perempuan laki-laki melotot, sebaliknya yang perempuan kalau ada laki-laki melotot teriak-teriak. Benar nggak? Di kamar sana lihat, oh itu ada laki-laki. Sebaliknya yang laki-laki juga sama seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah jauhkan kita dari segala itu semuanya. Dan Allah jaga mata kita, pandangan kita dari memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya satirul hal ustur halana bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Wa kathratu dzunub, banyak dosa, banyak maksiat. Makanya santri itu harus riyadhahnya. Riyadhahnya dengan apa? Salat jamaah. Anak kelas 2 SMA, ospen. Nah ini jangan lupa salat berjamaah. Yang putri juga sama, ya, menjaga sholat berjamaah. Itu riyadhah untuk santri zaman sekarang. Maka saya berpesan kepada kamu, sholat jamaah ini jangan sampai ditinggalkan, baik kamu di pondok pesantren ataupun di rumah. Ingat, kamu punya anak 10 pun jangan lupa sholat berjamaah. Nanti saya sibuk ngurusin anak, sholat jamaahnya hilang. Jangan. Yang laki juga sama, tetap usahakan sholat berjamaah. Kamu jadi orang sukses, mau jadi presiden, mau jadi menteri,
Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin. Nah, ini. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat, jadi apapun, tapi jangan lupa kamu tentang masalah sholat berjamaah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan cintanya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita dengan cintanya. Nah, ini. Ada orang hafal Quran tapi jarang sholat berjamaah, ilmunya enggak manfaat namanya. Ilmunya enggak ada santri pintar baca kitab tapi jarang sholat jamaah, ilmunya enggak manfaat. Ilmu hanya dijadikan hafalan saja di otaknya saja tapi enggak dipraktekkan, ibadahnya kurang. Dengan dasar apa? Belajar ilmu lebih bagus. Ini. Iya bagus tapi lebih bagus lagi dipraktekkan. Jadi orang jangan banyak hanya ngomongnya saja tapi tidak ada praktek. Makanya kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, dosa besar, kabura besar, maqtan dosanya. Am taqulu ma la taf'alun, engkau mengatakan sesuatu sementara engkau tidak melakukannya. Ingat, ilmu bukan untuk dijadikan pengalaman saja, tapi ilmu itu dipraktekkan. Jangan sampai ilmu kita hujjatun alaina, menjadi hujjah jelek bagi kita di saat kita menghadap Allah, bukan hujjah yang baik. Makanya ulama-ulama dulu itu masya Allah, kadang apa? Ilmunya enggak banyak tapi ibadahnya masya Allah. Baik-baik mana orang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya. Ada tukang kopi, penjual kopi, masya Allah. Setelah jual kopi, sholat duhur ditutup, sholat berjamaah. Jeritan sebentar, balik lagi ke tukang kopinya. Sholat asar terus, itu lebih baik, berkah. Itu lebih baik, berkah. Kerjanya berkah, ibadahnya masya Allah. Daripada apa? Daripada apa? Daripada jadi pejabat tapi nggak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Saya kepingin kamu jadi orang manfaat, tapi bukan sekedar manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi pejabat-pejabat yang benar, sholatnya yang benar. Jadi orang kaya yang benar, kaya yang benar. Nah, ini diperhatikan. Masya Allah, saya ada beberapa minggu yang lalu ada orang meninggal itu. Harta bendanya masya Allah puluhan miliar. Nah, anaknya mikirinnya harta benda terus nggak mikir ibunya. Setelah meninggal dipikirin, dibacain atau disedekahin atau apa, nggak mikir itu, kasihan. Orang tuanya kerja berpuluh-puluh tahun, meninggalkan uang puluhan miliar, mungkin sampai 50 miliar. Anaknya nggak mikir. Yang dipikirin apa? Harta bendanya terus, nggak mikir gimana ibunya, didoakan, disedekahkan. Hati-hati kamu seperti itu. Hati-hati. Kalau kamu memperlakukan orang tua kamu seperti itu, akan dibalas oleh Allah dengan anak-anak kamu. Ingat, hidup itu bukan di dunia saja. Kamu hidup bukan di dunia. Ada kehidupan lain di alam kubur, di barzakh, di akhirat. Kita yakin kita ini akan meninggal. Kalau meninggal ditanam di tanah enggak? Santri, kalau meninggal ditanam di tanah enggak? Dikubur di tanah. Tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada pejabat, semuanya sama. Oh, kalau kuburannya kalau orang kaya pakai AC gitu. Kalau orang miskin nggak pakai AC seperti itu. Oh, kalau orang kaya nanti kalau meninggal di dalam kubur dijaga 10 orang gitu, mau dikubur bersama menjaga di situ, ada? Nggak ada, sama statusnya. Maka disinilah kita harus hilangkan kesombongan kita. Kaya miskin sama di hadapan Allah, kecuali orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ya, ilmu itu bukan untuk dijadikan kebanggaan. Ilmu bukan dijadikan saya pintar ini, saya hafal ini, saya hafal itu.
tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya di hadapan Allah kalau tidak dimanfaatkan. Maka tadi saya katakan, apapun status kamu, ingat jangan meninggalkan sholat berjamaah. Wal humum yang wal humuma, wal humumu, wal humumu, wal ahzanu fi umuri dunya. Umum itu susah terus orang hidup itu, sedikit susah. Jangan diambil susah hidup di dunia ini. Makanya orang yang pacaran itu pasti banyak susahnya, nggak ada bahagianya. Bener nggak? Iya. Orang pacaran itu banyak susahnya, nggak ada bahagianya. Makanya suruh ngapalkan apapun nggak apal-apal. Susah terus. Nulis surat gak dibalas, sakit hati. Apa mikirin ini, gak ketemu sekali mikirin ini. Susah terus, gak mungkin belajar dia dengan serius. Makanya kalau kamu itu dalam keadaan santri, jangan pacaran. Jangan pacaran. PACARAN. Tinggalkan, buang di otak kamu itu. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh kamu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kamu mencari ke sana pacaran dengan siapapun, ternyata jodoh kamu dengan orang Afrika, orang Afrikia. Jodoh kamu dengan orang Arab dari Saudi sana, itu dari Saudi. Dari orang Amerika atau orang hitam, itu orang hitam. Itu jodoh telah ditentukan oleh Allah. Apalagi kamu masih masa-masa sekolah, anak SMP, anak SMA, belum saatnya. Jauh dari itu semuanya. Ada hawa nafsu, iya, kamu punya hawa nafsu, tapi jangan sampai kamu terbawa oleh hawa nafsu kamu. Orang yang selalu pacaran itu, ya, itu menumbuhkan, menciptakan humum, susah di hatinya, susah terus. Ini itu sakit hati kadang ini. Menghafalkan Quran bisa hafal? Gak bakalan bisa hafal. Nah, ini anak kelas 2 SMP ini. Anak kelas 2 SMP. Baik putra ataupun putri. Ini. Ya. Jangan kamu menciptakan penyakit. Kamu itu selalu menciptakan penyakit, yaitu pacaran. Paham? Nanti kalau kamu sudah lulus SMA, kemudian nanti kuliah, setelah lulus kuliah nanti datang ke saya. Nanti saya nikahkan, saya minta nikah dengan siapapun, saya nikahkan. Mau dokter, mau apa, tak nikahkan nanti kamu. Enak kan? Lu ngapain repot-repot? Paham? Ya, yang pengen calon ini tak nikahkan nanti. Paham? Jangan dekat-dekat dengan api, maka Anda akan terbakar. Paham? Orang kok suka membakar dirinya sendiri, susah, sedih, ini. Nah, itu penyebabnya, penyakit, sakit hati. Apa kata Nabi Muhammad? Ala inna fil jasadi musghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam hati kita ada segumpal daging. Jika ini rusak, maka semuanya akan rusak. Jika ini baik, maka semuanya akan baik. Apa kata Nabi Muhammad? Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati. Orang sakit dari hati, orang susah dari hati. Maka bahagiakan hati kamu. Jangan dijadikan susah. Bagaimana cara bahagia? Banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ala nikmatul imani wal Islam. Alhamdulillah atas nikmat Allah. Alhamdulillah. 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 Nah itu. Paham? Jangan hidup itu banyak mengeluh. Ada enggak? Ada enggak yang banyak mengeluh? Nah itu. Ayo teruskan. Wal ahzan, susah urusan dunia, ini semuanya. Bukan berarti kita tidak boleh urusan dunia, boleh-boleh saja. Yang penting seimbang. Anda menjadi pejabat umpamanya, sore pulang, ya sudah, jangan ngurusin dunia lagi, tutup.
HP ditutup di rumah bersama istri kamu, sama keluarga kamu. Nah, saya berharap kamu itu nanti pulang status apapun yang kamu jalani, jangan lupa kamu mengajarkan ilmu kamu setelah maghrib, ngajar TPQ, jadi imam sholat, ngajari ibu-ibu, ngajari bapak-bapak. Meskipun kamu jadi seorang dokter umumnya nggak apa-apa. Dokter ngantor sampai apa? Asar, istirahat, setelah maghrib ke musola ngajari TPQ. Jadi imam, sholat di musola. Yang perempuan ngajari ibu-ibu. Jangan kerja terus malam kerja, jangan, berhenti. Sekarang urusan dakwah, saya ingin memanfaatkan ilmu saya di pondok pesantren. Yang jadi pejabat juga sama seperti itu, sore berhenti sudah. Yang pekerja sore berhenti, jangan kerja terus, toko itu 24 dibuka. Kapan ibadahnya kamu? Paham? Kamu itu punya dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya ada bekal. Sudah kerja pagi sampai sore, selesai. Maghribnya apa? Ibadah. Gimana? Ngajari anak santri, ngajari TPQ, ngajari ini, ngajari itu, ngisi pengajian. Hari Jumat khutbah Jumat, enggak apa-apa. Yang jadi polisi khutbah Jumat, tentara khutbah Jumat, dokter khutbah Jumat, bisa, enggak ada masalah. Paham? Nah, yang perempuan itu kamu jangan lupakan itu, punya anak 5, suruh ngajar, sibuk anaknya nakal, anak saya nakal, rewel, mau ngajar gimana? Jangan, tetap ngajar kamu. Meskipun kamu hanya ngajar Al-Qur'an, manfaatkan ilmu, itu adalah bekal kamu di akhirat nanti. Paham? Wa kasratul asghali. Ayo kita baca, wa kasratul asghali wal alaik. Kasratul asghal, sibuk ini sibuk itu, enggak ada waktu untuk beribadah. Salah. Saya tanya, sholat itu berapa kali kamu? 5 kali. Apa alasannya? Sibuk ini sibuk itu. Sudah sempatkan. Zuhur ada kerjaan, berhenti dulu. Ada tamu, berhenti dulu, diajak. Ayo sholat. Kalau enggak sholat, bapak di sini kita sholat. Gitu. Toko tutup. Yang punya toko, punya toko 10, tutup semuanya, sholat jamaah. Pegawainya suruh sholat. Paham? Makanya di sini tuh kalau ada pegawai saya kalau nggak sholat jamaah itu saya paling nggak suka saya di Pondok Nuhai. Ya kalau guru-guru di kantor nggak sholat jamaah saya itu paling nggak suka saya. Saya omongin terus. Jangankan kamu, pegawai aja nggak sholat, saya itu nggak suka sholat, kalau nggak sholat berjamaah. Guru-guru itu, siapapun mau guru mau, nah ini. Ya kita kalau guru-guru bisa diarahkan, yang paling repot tukang itu. Yang paling repot tuh tukang. Saya itu kepengen kalau tukang itu Ramadan puasa, tapi repotnya Masya Allah. Mau tak berhentikan asrama belum jadi. Tapi saya berharap tukang itu kalau kerja itu ya puasa, sholat, nah itu. Faham? Nah itu. Ayo, waqad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqili. Nah, telah aku sebutkan kata muallif annahu la yanbaghi, tidak seharusnya lil aqili, orang yang punya akal sehat, ayyahtamma li umuri dunya, untuk memperhatikan urusan dunia. Tapi bukan kok berarti nggak boleh kamu ngurusin urusan dunia, nggak apa-apa. Tapi secukupnya, seimbang antara dunia dan akhirat. Kitab Ta'limul Muta'allim ini mengingatkan orang-orang yang hanya sibuk urusan dunia tapi tidak pernah memperdulikan urusan akhiratnya. Dia menganggap dunia selamanya, padahal yakin, setiap orang yakin akan meninggal nggak? Yakin akan meninggal. Nah, tapi itu hawa nafsu. Maka di sini mengingatkan agar kita menyeimbangkan kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Walayan li'annahu yadurru wala yanfa'u wa humumud dunya la takhlu ani zulmati fil qalb
Karena annahu yadurru wa la yanfa. Kalau hanya sibuk urusan dunia itu bahaya, tidak ada manfaatnya. Tapi secukupnya ya. Maka tadi saya katakan pagi jam 7, jam setengah 8 kerja sampai jam setengah 4. Apa kurang kamu? Cukup kerja segitu sudah. Cukup. Istirahat asar, maghrib di masjid, ngajari orang. Kalau gak ngajari orang, duduk sama istri kamu, sama suami kamu, sama anak kamu, baca Quran, baca wirid, ratibul aptos bareng di rumah. Nah gitu. Paham? Biar hidup itu ada kebahagiaan, ada ketentraman. Bukan apa? Bukan goncang hatinya, goncang terus. Kenapa? Wahumumud dunya la takhlu anil zulmati fil qalb. Karena susahnya dunia itu tidak akan bebas dari kegelapan hati. Orang yang hanya memperhatikan urusan dunia, maka hatinya akan keras, hatinya akan gelap. Kalau hatinya gelap, maka sulit untuk diberi nasihat. Benar enggak? Dunia itu keras. Makanya kamu harus lembutkan dengan berzikir kepada Allah. Bukan berarti kamu tidak boleh menjadi orang kaya. Boleh menjadi orang kaya, pengusaha kaya, sukses, boleh-boleh saja, enggak ada masalah, bagus. Tapi ingat, kamu jangan dikendalikan oleh dunia yang kamu miliki. Kamu yang mengendalikannya. Kamu yang menyetir dunia, bukan kamu disetir oleh dunia. Dunianya gila, kamu ikut gila, benar enggak? Dunianya stres, kamu ikut stres, jangan. Dunia itu kembali kepada manusianya. Ya. Wahumumul akhirati la takhlu anin nuri fil qalbi. Nah, susahnya akhirat la takhlu. Itu tidak akan sunyi dari cahaya di hati. Oleh karena itu, akhirat ini akan terwujud, akan kamu dapatkan kebahagiaan akhirat nanti kalau hati kamu itu terang dengan banyak ibadah, dengan banyak berbuat kebaikan. Paham? Maka bagaimana seorang pengusaha kaya raya supaya hatinya penuh dengan cahaya? Infakkan sebagian dan ibadah kepada Allah. Nah itu. Ada orang kaya raya mengumpulkan dunia saja sampai mendapatkan dunia 200 triliun, meninggal. Apakah dunia dikumpulkan di kuburan? Ada beberapa 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu ditemukan kuburannya Qarun. Tahu Qarun enggak? Pernah dengar Qarun? Kalau enggak dengar berarti bacaan Al-Qur'annya belum selesai. Ramadan enggak pernah baca Al-Qur'an. Setiap hari nggak pernah baca Al-Quran. Nah, dalam cerita Qarun ini adalah orang yang paling kaya, menguasai dunia kekayaannya, masya Allah. Akhirnya meninggal. Nah, itu berapa tahun yang lalu di Mesir ditemukan kuburannya Qarun. Ternyata Qarun ini di saat meninggal itu tangan-tangannya itu digelangi dengan emas semuanya. Kaki-kakinya itu emas semuanya, kaki-kakinya. Lehernya emas semuanya. Dikubur sama emasnya itu. Jadi dikubur penuh dengan emas. Emasnya masih utuh, jasadnya hancur. Itu Qarun. Ada faedah? Ada faedah? Itu namanya orang stres. Emas kok dikubur sama jasadnya gimana? Jadi digelangi pakai gelang emas. Pakai kalung emas, bukan mas-masan, mas beneran. Kamu kan yang pacaran mas, iya dek. Nah itu namanya mas-masan, itu namanya. Mas apa? Mas kotoran ayam itu namanya. Paham? Namanya mas kotoran ayam. Ya. Ya untung masih kotoran manusia lebih bau busuk lagi ya. Paham? Ya ini ya. Itu Qarun. Ya itu Qarun. Ya, seperti itu. Jadi tidak memberikan manfaat.
Oleh karena itu ya kita ini harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita ya, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apapun status kamu, ya ada seorang ustadz belum tentu ustadz ahli surga, belum tentu kiai ahli surga, belum tentu. Nah, kalau kiainya nggak punya akhlak, kalau kiainya kurang bagus, kurang baik, ya bukan ahli surga. Tapi ada juga pejabat yang ahli surga, dia jika adil, jika dia baik, adil, ikhlas karena Allah, berjuang dengan jabatannya. Dia ada orang kaya yang soleh, yang berjuang dengan kekayaannya untuk kepentingan umat, ahli surga. Jadi jangan kamu pikir, oh kalau begitu ulama, ustadz ahli surga, belum tentu. Berapa banyak para saudagar kaya, para pengusaha kaya yang ahli surga, jika apa? Dia berjuang karena dengan harta bendanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ustadz juga banyak yang soleh, yang soleha banyak, yang takut kepada Allah. Nah, jadi ukurannya itu bukan ukuran jabatan, status. Ukurannya apa? Kesolehan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman musiknya. Kalau Sabtu itu kan olahraga kamu biasanya ya, kegiatannya. Ada jam pelajaran nggak? Ada. Ayo sini Mat. Situ. Ayo, Allah. Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
وتدنو مننا علوان نشاهدك بذات الدار رب فاجعلنا من ومع الواسع وذاتي وأوصافي وعالاتي ومنها تارة الأبرار رب فاجعلنا من حضرنا عيادنا غبنا وقلنا عيادنا قبلا ونلنا غاية الأوطار رب فاجعلنا من الأخيار داعي الحق تدعونا وحد القرب يحدونا ويدعجنا حنين الطور رب فاجعلنا من على الآثار قد سرنا وما داروا به سرنا نتابعهم على الآثار رب ومن قطب المنى العطاس أبي بكر أخذت الكاس ولاحت سيفه الأسرار رب فاجعلنا من إمام القوم ساكنين وجامع كل ما فيه على منهاجهم قد سار رب فاجعلنا من في مرتقى التمكين ما رقيب لها تعيين ومنها حارت الأفكار رب فاجعلنا من الأخيار
Allah
رب فاجعلنا من الأخيار ولو تسأل مشايخنا على بلغ العطاس فبعلم أن الله لدرجات في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله يسلمكم سولا على مرض الله ورسوله ويفتح فضل العارفين ويفقهنا في الدين ويسهل كل عسر ويقضي حاجتنا حاجة في الدنيا والآخرة ويرزقنا رزقا فسيحا حلالا طيبا مباركا فيه وأن الله سبحانه وتعالى ينور قلوبنا بنور المعرفة وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا يا الله سبحانه وتعالى يحقق أهدافنا ويحقق مرادنا وأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجاتنا حاجة في الدنيا والآخرة ببركة تصبح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.